sangat salut dan terkejut karena putusan MK nomor 12 tahun 2024 ini tidak menjadi diskusi, tiba-tiba keluar, dan putusannya sangat bagus untuk menghentikan dugaan langkah-langkah Pak Jokowi untuk mengendalikan pilkada tahun 2024. Iya, ya saya sangat salut dan terkejut karena putusan MK nomor 12 tahun 2024 ini tidak menjadi diskusi, tiba-tiba keluar, dan putusannya sangat bagus untuk menghentikan dugaan langkah-langkah Pak Jokowi untuk mengendalikan pilkada tahun 2024. Jadwal pilkada itu kan tepatnya 27 November menurut undang-undang, 27 November tahun 2024. Tapi Pak Jokowi mengajukan rancangan undang-undang agar dimajukan sistemnya dengan alasan agar lebih mudah. Karena kalau pemerintah baru nggak bisa mengendalikan hal itu, kan bisa aja untuk birokrasi pemerintah yang tetap kan hanya sama. Sehingga masyarakat lalu menduga usul pengajuan rancangan undang-undang pemilihan pilkada itu menjadi bulan September itu hanya untuk memberi waktu, memberi peluang kepada Pak Jokowi, atau Pak Jokowi ingin mengambil peluang agar dia bisa mengatur pilkada di seluruh Indonesia. Dan ternyata ada anak cerdas, 2 orang mahasiswa dari UI, yaitu Ahmad Al-Farizi dan Nur Fauzi, yang mencium gelagat ini lalu menggugat. Dan MK juga kembali ke hati nuraninya. Dia memutus bahwa pilkada harus tetap sesuai dengan jadwal, yaitu tanggal 27 November. Kalau mau diajukan, ya tetap di bulan November 2024. Dengan demikian, yang mengendalikan ini sudah pemerintah baru. Entah siapa. Bagus, memang harus begitu. Berlakunya itu harus di dalam tradisi hukum di seluruh dunia. Kalau ada perubahan aturan yang memberatkan atau menguntungkan seseorang, harus pada periode berikutnya. Termasuk misalnya seharusnya usia calon presiden, wakil presiden itu kalau mau berlaku pemilu yang akan datang seharusnya, ya, dan itu sudah disuarakan. Tapi waktu itu MK-nya ya begitu memutuskannya, meskipun itu sebenarnya substansinya putusan itu salah. Salahnya apa? Karena yang menyetujui kepala daerah menjadi calon presiden meskipun umur di bawah 40 tahun itu hanya 3 hakim. Yang 4 menolak, yang 2 hanya menyetujui asal gubernur, sudah pengalaman di gubernur. Nah, ini yang hanya setuju digabungkan ke yang 3 ini, sehingga 5-4. Itu kan kesalahan, dan kesalahan itu sudah dibuktikan bahwa itu salah, yaitu ketua MK-nya yang mengarahkan ke arah ini, Pak Usman, sudah dipecat dari ketua. Itu karena bukti salah, dan itu nanti bisa menjadi bukti juga dalam gugatan Mahkamah Konstitusi. Prof, dalam putusan itu disebut kalau misalnya ambang batas itu udah harus diberlakukan sebelum pemilu 2029, artinya bisa berlaku pemilu sekarang atau bagaimana? Enggak, sebelum pemilu 2029, ya, artinya nanti pemilu 2009 itu diubah dulu kan undang-undang dulu, kan mengubah undang-undang dulu, ya kan? Diubah dulu nanti berapa kan itu belum tentu berarti 0 juga, ya. Tapi dia menghapus, lalu apa syaratnya? Kan mesti ada syarat-syarat lain, tidak sembarang partai baru lalu bisa masuk ke parlemen misalnya, atau masuk ke parlemen yang sudah masuk ke parlemen kalau belum sekian tahun tidak boleh ikut dalam mencalonkan calon presiden, dan itu nanti harus diatur, tidak bisa berlaku sekarang, sudah pasti tidak bisa berlaku sekarang. Kan disebut juga berlaku sebelum 2029, tapi yang 2024 berlaku yang lama. Jadi jangan bermimpi lah sudah dapat 1%, 2% itu lalu bisa masuk sekarang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.